Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadi wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu adzim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah, bahkan mau'inah. Betapa banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita. Begitu banyak kita sudah terima nikmat karunia, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban kita adalah bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita nanti mendapat predikat dari Allah menjadi abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam senantiasa disampaikan ke haribaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita semua. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti insyaallah kita akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang terhormat, sebelumnya mari kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini tidak hadir berjamaah bersama kita karena ada udzur syar'i, sakit atau hal-hal yang lain. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera menyembuhkan sakitnya. Amin. Kalau dia dalam keadaan kesulitan, mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal-hal yang lain yang mengganggu aktivitas kehidupan ibadahnya, mudah-mudahan ada jalan keluarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa itu. Dan dalam urusan dunia dan harta benda, insya Allah tidak perlu khawatir. Allah akan memberikan rizki itu dari arah manapun datangnya, tiada disangka-sangka dan juga tiada diduga-duga. Oleh karenanya perlu kita renungkan bersama bahwa orang-orang beriman itu tidak akan dilalaikan oleh dunia. Jadi baik itu berupa harta, baik itu berupa anak. Jadi kalau siapa orang yang mampu bahkan melakukan hal-hal seperti itu, maka di akhirat itu dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ayat yang dibacakan oleh Pak Imam kita tadi itu mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu tidak boleh dilalaikan oleh harta, anak, dan lain sebagainya. Manakala dia melakukan hal seperti itu, maka nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
Jadi persoalan hidup nanti di akhirat itu hadirin, itu persiapannya tatkala kita masih hidup di dunia ini. Bukan nanti terus menyesal gitu ya. Banyak orang yang menyesal bahwa begitu besar sedekah pahalanya yang diperlihatkan oleh Allah, maka diminta untuk mengundurkan waktu sesaat dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah ya Allah dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Itu sudah terlambat. Maka melakukan hal untuk akhirat itu perlu ilmu akhirat hadirin yang terhormat. Jadi serta-merta kita sudah di sana lalu menyesal minta dikembalikan, tidak ada sunnatullah seperti itu. Dan orang-orang kafir itu biasa menyesali tatkala begitu Allah mempertunjukkan keagungan dan keperkasaannya, maka dia akan menyesal kalau begini keadaan dan siksa yang saya terima. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau begini keadaan saya, alangkah baiknya dahulu saya di dunia ini akan menjadi tanah saja. Jadi menyesal menjadi manusia itu. Dia ingin menjadi tanah gitu. Dia berpikir bahwa tanah yang hina dina ini tidak berfungsi. Padahal tanah itu kan akan memberikan kabar. Saya sering menyampaikan bahwa bumi ini akan merekam seluruh perilaku kehidupan kita. Dan nanti akan pada hari hanya yauma idzin tuhaditsu akhbaroha, bumi akan memberitakan hal-hal yang direkamnya. Jadi CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hamparan bumi ini hadirin yang terhormat. Dan bumi akan mengeluarkan isi kandungannya, bumi akan bercerita tentang apa-apa yang direkamnya. Jadi kita ini mau lari kemana hadirin? Oleh karenanya mari kita berbuat dan berbuat untuk kebaikan, tidak hanya untuk merebut dunia semata, akan tetapi perlu amalia-amalia untuk kehidupan ukhrawi nantinya. Ini perlu kita sampaikan karena memang saat sekarang ini peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Bagi orang-orang yang beriman dan menggunakan hati nuraninya akan menyadari bahwa begitu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan peringatan-peringatan agar manusia ini segera kembali kepada jalan Allah, dan manakala dia berdosa maka segera kembali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ini awal mukaddimah Bapak Ibu yang terhormat. Kajian di setiap Senin pertama ini al-kabair. Al-kabair itu artinya dosa-dosa besar. Seseorang itu melakukan dosa besar itu terkadang dia tidak mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah dosa besar dan ancamannya luar biasa. Gitu. Terkadang juga seseorang yang sudah mengetahui dan paham bahwa itu dosa besar, lalu dia melakukannya karena dia sadar nanti kalau dia bertobat Allah pasti akan menerima taubatnya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa tobat itu ada syarat-syaratnya, ada konsekuensi dari sebuah tobat itu. Seorang yang senang berzina katakanlah seperti itu, saya suka berzina, nanti toh saya bertobat Allah juga akan menerima taubat saya. Lalu besok dia berzina lagi, besok dia melakukan lagi. Ini sesuatu pemahaman yang keliru yang perlu dan penting kita sampaikan tentang beberapa banyak dosa-dosa besar yang manakala seseorang itu tahu lalu dia sengaja untuk melakukannya. Termasuk pembahasan kita pada season ketiga ini tentang kesaksian palsu. Ini sangat-sangat urgent dan ini sangat penting untuk kita sampaikan. Kenapa demikian? Karena di akhir-akhir ini pemutarbalikan fakta kesaksian palsu di pengadilan itu sangat-sangat marak. Orang Surabaya menyebut jual beli pasal itu bukan sesuatu yang rahasia. Padahal itu termasuk dosa-dosa besar dari sekian macam dosa besar itu. Pada pertemuan yang kedua, pada Senin yang kelima, itu kita sudah menyampaikan season yang kedua, dan pada pertemuan yang ketiga ini sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah. Ada beberapa peringatan, ada beberapa kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang
seseorang melakukan syukur itu lalu ada pengaruh syukur, ada syarat-syarat melakukan syukur itu. Karena kalau ini kita tidak ketahui, maka nanti kita akan jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesor Rumrawi itu mengatakan bahwa yang hidup ini semuanya milik Allah. Dan itu betul sekali. Oleh Allah dikatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah, apa saja yang ada pada kamu itu semuanya dari Allah, kan gitu. Kita hirup udaranya udara Allah, kita berpijak di bumi ini buminya Allah. Semuanya yang ada di jagat raya ini adalah milik Allah sekaligus ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan ibadah kepada Allah. Karena sadar orang yang bersyukur itu sesungguhnya adalah untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa bersyukur maka syukur itu untuk dirinya sendiri dan maka terus bersyukur. Jangan bosan-bosan untuk bersyukur. Ibnu Qayyim Az-Jauziyah mengatakan bahwa syukur itu minimal mengucapkan alhamdulillah. Sekecil apapun nikmat yang diberikan, termasuk kita hadir dan ikut berjamaah duduk bersimpuh di sini, lalu menunggu datangnya waktu sholat isya itu sesuatu yang luar biasa dan nikmat yang besar. Yang bersimpuh dan duduk kita di sini ini didoakan oleh para malaikat. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa malaikat itu mengkap sayapnya, membentangkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang duduk di majelisnya Allah ini. Bahwa sekali saja duduk majelisnya Allah ini itu lebih utama daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Itu sesuatu yang luar biasa. Maka duduk dalam naungan Allah Subhanahu wa taala didoakan oleh malaikat, ya Allah angkat derajat mereka, ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan mereka, ya Allah beri jalan keluar atas kesulitan yang dihadapinya. Ini sesuatu yang luar biasa hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Maka orang yang bersyukur itu dia selalu mensyukuri nikmat Allah. Kalau dia dapat rezeki, alhamdulillah, itu hatinya dan jiwanya akan menjadi tenang. Yang kedua, lisannya selalu basah dengan zikrullah. Fadkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingat-ingatlah akan daku, kata Allah, niscaya aku akan mengingat kepada kalian. Jadi semua kabar dari Allah Subhanahu wa taala tinggal kita merealisasikannya. Itu. Bersyukur kepadaku dan jangan kalian itu mengkufuri nikmat. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah pasti akan mengingat kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum. Allah pasti akan menambah dan menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat karunia Allah, la azidannakum. Kami Allah pasti akan menambah nikmat itu. Itu satu konsekuensi dan satu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu untuk kita dan Allah senang itu, dan Allah pasti akan menambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata kita mencoba untuk mengkufuri nikmat karunia Allah, azab Allah itu sangat pedih. Jadi itu pemberitahuan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di surat Ibrahim ayat yang ke-7, kemudian di surat Luqman ayat yang ke-12, kemudian di surat An-Naml. Jadi surat Luqman itu surat ke-31, di surat An-Naml itu surat yang ke-27, ayat yang ke-40, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Jadi kalau umpamanya di atas di Luqman itu fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Maka di surat An-Naml surat ke-27 ayat yang ke-40 ini, fa inna rabbi ghaniyyun karim, sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Jadi beberapa pernyataan Allah ini mengandung maksud bahwa kita tidak bersyukur pun tidak akan bisa menggeser kemuliaan dan keagungan dan maha terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkadang kita tidak paham gitu ya.
Kita anggap biasa-biasa saja, padahal saya katakan tadi, kita ini di buminya siapa? Kita menghirup udara dari mana, kan begitu. Semuanya dari Allah, kan gitu. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala dalam perjalanan hidup itu kita mendapat kesukaran gitu ya. Tsumma idza massakumud-durru fa ilaihi taj'arun. Itu di surat ke-16 ayat yang ke-53, sambungan dari wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi apabila kamu ditimpa kesengsaraan, itu ada jalan, ada solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepadanya lah kamu semua itu meminta tolong. Jangan sampai kita minta tolong kepada selain Allah, kan gitu. Kalau minta tolong kepada manusia itu ada terbatas gitu, bisa jenuh, bisa bosan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita minta tolong kepada Allah, caranya yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah mengajarkan kita untuk minta tolong kepada Allah itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Itu cara minta tolong manakala kita menghadapi kesulitan. Jadi semuanya itu lengkap. Itu. Tinggal bagaimana kita merealisasikannya. Oleh karenanya orang-orang beriman itu memang selalu dibimbing oleh Allah. Kan gitu. Cara minta tolong itu, minta tolonglah, mohon ampun, minta tolong kepada Allah, begitu. Dengan apa? Dengan sholat. Lalu ditambah dengan apa? Sabar kalau memang mengalami kesulitan dan kesukaran. Dan memang sungguh sholat itu teramat berat. Illa 'alal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Lah, tataran kita melaksanakan ibadah sholat itu pada tahapan yang mana kita itu? Ada hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, ataukah sholat itu adalah kebutuhan hidup yang harus kita penuhi dan akan pengaruh sholat itu mewarnai kehidupan kita. Itu memang sendiri-sendiri dan memang ada perbedaan-perbedaannya, ada tingkatan-tingkatannya, Bapak Ibu yang terhormat. Oleh karenanya mari kita pahami apa yang bisa menjadi kehidupan ini, bahwa orang yang bersyukur itu kalau sudah lisannya basah dengan zikrullah, maka hatinya itu selalu terpaut mencintai Allah. Cintai dulu Allah Subhanahu wa taala, maka akan meringankan pelaksanaan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena orang yang cinta kepada Allah, dia akan selalu menyebut asma Allah. Dia selalu menyebut namanya, dan dia selalu memenuhi apa yang diinginkan oleh yang dicintai itu. Kemudian wujud dari rasa syukur kita itu dibuktikan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat beribadah kepada Allah. Ini ulama memberikan kabar bahwa itulah seseorang itu bagaimana caranya dia bersyukur. Syaratnya yang harus kita ketahui Bapak Ibu yang terhormat, yang pertama syaratnya ada 4, selalu ingat kepada yang memberi nikmat. Gitu. Jangan sampai kita melupakan Allah. Nanti kalau satu saat Allah bikin lupa terhadap diri kita sendiri, itu celaka. Kata Profesor Rumrawi itu sesuatu yang maha besar itu zikrullah. Wala zikrullahi akbar. Ingat kepada Allah itu sesuatu yang dahsyat katanya. Dan begitu pula sebaliknya, adalah bencana yang terbesar adalah melupakan Allah. Itu bencana, kan begitu. Musibah terbesar menimpa seseorang manakala seseorang itu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat penting untuk disampaikan, bahwa mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang akan memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita. Ini perlu diwujudkan dan perlu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Wong saya sudah bersyukur kok di mana? Kan begitu. Ya. Wong subuhnya masih ngorok kok, kan begitu. Sering telat subuhnya, kan gitu. Buktikan. Selalu ingat kepada yang memberi nikmat. Yang kedua, taat atas perintah yang memberi nikmat itu. Yang beri nikmat Allah, maka taat kepada Allah.
Itu konsekuensinya hidup itu demikian. Kemudian yang ketiga, digunakan pada jalur yang benar. Gitu. Yang keempat, memelihara dengan baik dan jangan boros. Gitu. Karena apa? Sadar bahwa itu adalah pemberian Allah, bukan hasil jeripaya sendiri. Kan gitu. Dan berapa banyak berita yang diberitahukan oleh Allah kepada kita, bagaimana si Qarun itu, yang awal-awalnya adalah soleh, dia orang soleh. Akan tetapi begitu harta yang begitu banyak didapatkan, dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lambat laun dia menjadi orang yang pengkhianat, menjadi orang yang lupa kepada Allah. Tiba gilirannya bahwa ada hak Allah yang harus ditunaikan, dia mengatakan bahwa ini semua adalah hasil jeripaya saya. Kecongkakan dan kesombongan itulah, maka Allah tenggelamkan harta karun itu dan orangnya sekaligus ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu demikian. Itu zaman sebelum umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita ini kan di era umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang adabnya itu nanti ditunda oleh Allah, diterimanya pada hari kiamat. Kalau nabi-nabi dulu dengan umatnya, kalau nabi mengangkatkan tangan berdoa, ya Allah hancurkan, tenggelamkan umatku, itu semuanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rata, habis, yang gitu. Tapi kita ini adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah dikatakan, manakala engkau berada di tengah-tengah mereka, azabku akan tertunda. Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Allah menunda azabnya manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di tengah-tengah umatnya. Masya Allah. Sekarang baginda Rasul sudah wafat, sudah tiada. Dia tinggalkan pusaka yang besar, itu adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Sunnah. Kemudian untuk mendapatkannya perlu ijtihad para ulama, perlu ada kias, analogi untuk memahami agama itu. Hadirin jamaah yang saya muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Maka tidak ada orang di dalam hati itu kecuali Allah. Wa ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hatiku itu selain Allah. Kan gitu. Kalau itu yang terpaut dan itu yang terpatri di dalam hati kita, maka ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu yang terhormat. Maka makna yang terkandung ma fi qalbi ghairullah, yaitu seorang muslim akan senantiasa mengingat Allah. Seorang muslim akan selalu meneguhkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim membentengi diri, membentengi hati dari berbagai hal selain Allah. Jadi Allah selalu hadir dalam dirinya, dalam aktivitasnya. Jadi fa aina man tuwallu fa thamma wajhallah. Di mana saja kamu berada, di situ ada Allah. Kan gitu. Kalau orang melakukan hal ini dalam perilaku kehidupannya, dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengawasinya, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang curang. Kan gitu. Hatinya tidak mudah untuk melakukan maksiat. Itu kalau Allah selalu hadir dalam hati kita, dan itu memang perlu latihan riyadhah. Kan gitu. Perlu ada pelajaran, perlu ada latihan terus menerus, selalu menghadirkan Allah. Caranya gimana? Zikrullah. Hadirkan Allah. Gitu. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu kata kunci. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana dan kapan saja kalian berada. Dan tutuplah kesalahan dan kekuranganmu itu dengan hasanah, dengan kebaikan-kebaikan, gitulah. Kebaikan seperti apa? Ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah kepada sesama manusia itu dengan mengedepankan akhlakul karimah. Nabi itu mengajarkan akhlak. Masya Allah. Akhlak itu ditaruh pada lini mana saja, itu demikian. Kita belajar tauhid ada akhlaknya, kita belajar hadis ada akhlaknya, kita belajar mustalah hadis ada akhlaknya, kita belajar fikih ada akhlaknya. Seluruh ilmu pengetahuan
itu selalu ada akhlaknya. Sehingga seseorang yang diberi kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta menghancurkan dunia ini. Terjadi pembunuhan massal dan sebagainya dengan senjata canggih, dengan senjata kimia dan lain sebagainya, dengan pongahnya. Karena di situ tidak ada akhlak yang menaungi dan tidak ada akhlak yang mewarnai. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu hanya yang mengatur diri kita itu iman, gitu. Iman itu al-imanu yazidu wa yanqus wa yazidu bi ta'ah wa yanqus bin nisyan. Naik turun imannya seseorang itu, gitu. Itu manusia. Jadi manusia itu kebanyakan keberadaan imannya al-imanu yazidu wa yanqus wa yazidu bi ta'ah wa yanqus bin nisyan. Itu pada tataran manusia. Terkadang naik, terkadang merosot. Kalau kita lagi ngajian ini imannya meningkat, tapi kalau sudah kita pulang dan bermasyarakat, kita masuk ke pasar dan lain sebagainya, dalam aktivitas yang lain, itu masih dipertanyakan, kita masih tetap mempertahankan keimanan kita atau naik turun iman itu, karena memang manusia demikian. Ada juga yang kedua, al-imanu yazidu wa la yanqus. Gitu. Iman itu terus bertambah dan tidak berkurang. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Yazid wala yanqus. Para nabi, para rasul itu imannya selalu meningkat dan tidak akan pernah berkurang. Ada juga yang ketiga, al-imanu la yazid wala yanqus. Tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Siapa mereka? Imannya para malaikat. Ya. Kita pada tataran yang pertama. Maka keimanan itu kalau diasah, maka kemuliaan manusia itu melebihi kemuliaan malaikat. Tapi kan kadang-kadang kan kita lebih tergiur dari godaan syahwat, kan gitu. Godaan syahwat itu pengaruhnya lebih hebat, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Kita tidak mengikuti apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kuncinya kalau kita bersyukur kepada Allah, apa yang kita rasakan kalau orang itu bersyukur kepada Allah? Hatinya akan semakin bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguhnya beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Kan gitu. Membersihkan hatinya dari fitnah, dari ghibah, dari sesuatu yang mengotori jiwanya, dari dosa. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Dan ada dua pilihan di situ. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya, merugi orang yang mengotorinya. Pilih yang mana? Maka pengaruh bersyukur kepada Allah itu dia tidak kemana-mana. Semuanya milik Allah. Maka jiwanya akan semakin tenang, hadirin yang terhormat. Kan gitu. Yang kedua, pengaruh syukur itu dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa semua ini adalah dari Allah, maka perlu dibuktikan kedekatan, ketaatan, ibadah kepada Allah. Yang ketiga, pengaruh syukur pada jiwa seseorang itu semakin sadar bahwa nikmat itu adalah karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita bersikap seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah. Pada season yang ketiga ini tentang kesaksian palsu, Bapak Ibu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dikatakan al-qudatu thalathun, wahidun fil jannah wa ithnani finnar. Hakim itu ada tiga. Yang pertama hanya satu itu masuk di dalam surga dan yang duanya itu di neraka. Kenapa demikian? Yang pertama, fa ammal ladzi fi jannati farajulun arafal haqqa faqada bihi. Dia mengetahui tentang kebenaran itu lalu dia memutuskan dengan kebenaran itu. Bisa disaksikan sendirilah.
Yang di awal tadi saya katakan jual beli pasal hakim Itong yang ada di pengadilan negeri itu ditangkap KPK karena memang korupsi gitu loh. Begitu selesai seminggu kemudian ada Hamdali. Itu semua jadi hakim di pengadilan negeri Surabaya. Ditangkap oleh KPK. Ini karena dia akan tahu kebenaran tapi tidak. Wa rajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fahuwa finnar. Dia akan tahu kebenaran akan tetapi dia tidak melakukan atau memutuskan perkara itu sesuai dengan apa yang diketahui itu, maka dia termasuk di neraka. Yang ketiga, wa rajulun qadhalin nasi ala jahlin fahuwa finnar. Laki-laki yang hakim itu yang maksudkan adalah memutuskan perkara itu di atas kebodohannya. Meskipun yang diputuskan itu sesuai, wah ini benar, tapi dia tidak tahu bahwa yang diputuskan itu benar berdasarkan ilmu pengetahuan. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa finnar, dia juga termasuk di neraka. Ini kalau hadis ini diketahui oleh para hakim, sudah barang tentu tidak melakukan hal-hal yang batil, hal-hal yang menyimpang kan gitu. Maka seorang hakim itu perlu ada kompetensi. Itu ya. Pada season kedua saya katakan bahwa pemerintah tidak boleh mengangkat hakim di luar dari pengetahuan keilmuan tentang pengadilan itu. Ada 5 kompetensi yang dikemukakan oleh Khalifah Umar Ibnul Aziz yang terkenal sangat adil itu seorang hakim di pengadilan itu harus memenuhi syarat, ya dia harus terpenuhi agar selamat dari aib atau keburukan. Ada yang pertama fahiman, jadi memahami dengan baik soal-soal hukum. Ada haliman, jadi memiliki hati nurani dan sifat yang santun, tidak boleh pongah, kan gitu. Ada juga afifan, jadi memelihara diri dari dosa-dosa dan kejahatan. Ini sesuatu yang harus dimiliki. Jadi ada saliban, sikap tegas dan memegang prinsip, kan gitu. Manakala perkara-perkara itu yang salah itu dari keluarganya dan lain sebagainya, memang harus ditegaskan seperti itu. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau anna Fatimah binta Muhammad syarakat laqata'tu yadah. Seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, wallahi Muhammad pasti akan memotong tangannya. Itu tegas. Tapi santunnya Rasulullah itu luar biasa. Kan gitu. Ya. Wah ini dulurku ini sahabatku, ini sahibku dan lain sebagainya. Ini dia orang besar ini. Kan gitu. Saya berjalan kemarin itu ada siaran di TV One itu. Ya, itu Masya Allah. Itu kabar ekstrim sekarang itu oleh Kalimantan, di Kalimantan Tengah itu oleh Ibtu siapa itu Ismail Bolong ya, itu melaporkan menerima 6 miliar dengan 3 tahapan. Agustus disampaikan 2 miliar, September 2 miliar, kemudian Oktober 2 miliar, kan gitu. Anehnya mau saya berangkat ke sini itu berita itu diralat dengan si Ibtu Ismail Bolong itu dari Kalimantan, menyampaikan dengan rasa dalam keadaan tekanan itu, disuruh bicara bahwa saya tidak mengenal kabar ekstrim itu, saya tidak menyerahkan uang itu, naudzubillah min dzalik. Jadi fakta itu sudah 180 derajat itu berbalik itu, dan dalam tekanan gitu loh. Jadi seakan-akan disuruh untuk kamu ngomong begini, kamu tidak mengenal, kamu tidak menyerahkan dan lain sebagainya. Seperti itulah kenyataannya, dan di media luas itu disiarkan di televisi itu sesuatu yang luar biasa ngerinya kan begitu ya. Seakan-akan orang itu tidak tahu tidak takut gitu ya. Kata Profesor Salim Said itu kalau negeri-negeri sekuler di luar itu masih ada takut dengan Tuhannya. Di Indonesia ini Tuhannya sendiri dia tidak takut gitu loh. Itu beraninya orang Indonesia itu loh. Hebatnya orang Indonesia dalam kebobrokannya, Tuhannya sendiri itu dia tidak takut.
Kalau Tuhannya sendiri dia tidak takut, ya silakan saja melakukan maksiat itu semaunya, kan gitu. Maka seorang hakim itu yang dicontohkan oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz itu aliman, saulan dan al-ilmi, memiliki ilmu dan wawasan yang luas serta banyak berdiskusi, meminta nasihat dari ulama, kan begitu. Supaya sikap, perilaku dan tindakan itu selalu terpelihara dan selalu terjaga, kan gitu. Jangan sampai terus akan merusak tatanan kehidupan bangsa dan bernegara ini, akan hancur karena yang nangani itu tidak ahli, kan gitu, akan hancur. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan hakim ini, an Abi Hurairah anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qal la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dia berkata seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan sesuatu yang bermanfaat, suatu wasiat. Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Laki-laki itu mengulangi permintaannya, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Karena seseorang hakim itu kalau dia marah di dalam memutuskan perkara atau satu keputusan di pengadilan, maka bisa jadi dengan emosi dan kemarahannya itu bisa akan menimbulkan sesuatu yang fatal, kan begitu. Marah gitu ya, tidak boleh. Atau permusuhan satu golongan, satu kaum, sehingga nanti ada kerjasama dengan pengadilan. Nanti kamu pasti kasih pasal ini harganya sekian. Kamu menggunakan pasal ini, nanti oleh pengacara saya menggunakan pasal selanjutnya, maka ketemunya di ujung ada toleransinya di pasal ini, sehingga bisa juga kalau hukuman ringan, tapi ini harganya sekian. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jadi berikan keputusan antara sesama manusia itu, berikanlah keputusan dengan adil gitu. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'un basira, kan gitu. Yang kita lakukan itu memang Allah Maha tahu. Yang diperintahkan Allah itu berikanlah keputusan antara sesama manusia itu dengan keputusan yang adil. Jangan kamu benci kepada satu golongan lalu memberikan keputusan itu tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang fatal. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua golongan yang apabila baik maka akan baik semua manusia yang lain. Dan jika dua golongan ini rusak maka akan rusak semua manusia yang lain. Dua golongan itu hadirin, yang pertama umarah, pemerintahan. Pemerintahan yang baik maka akan mewarnai kehidupan rakyatnya menjadi baik. Yang kedua adalah ulama sebagai penuntun umat, sebagai panutan umat. Jadi kalau umpamanya ulama sudah rusak, maka pengikut-pengikutnya akan rusak. Jikalau pemerintahannya sudah rusak, maka kita lihat kerusakan yang berada di mana-mana. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan teguran-teguran, peringatan-peringatan Allah. Banjir di seluruh Indonesia, tidak dari Jogja, tidak dari Jawa Tengah, tidak dari Bogor, tidak dari Bandung, tidak dari Sulawesi, seluruh banjir itu jundullah, tentara-tentaranya Allah yang Allah kerahkan untuk memberikan peringatan kepada manusia, kan gitu. Tapi nggak sadar-sadar ya manusia ini ya, kan begitu. Nggak sadar-sadar manusia itu. Naudzubillahi min dzalik. Maka manakala seseorang itu melakukan kesalahan dan dosa yang begitu besar, maka jangan sekali-kali dia putus asa. Tuh, jangan. Ada 3 anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
manakala manusia ini membaca zikir dan istighfar kepada Allah, kan gitu, mohon ampun kepada Allah, itu akan diberi anugerah yang sangat besar. Sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang menekuni istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari setiap kesedihannya itu menjadi sesuatu yang mendapatkan kelonggaran. Dia tidak larut dalam kesedihan itu. Hatinya akan diberi plong, diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dalam kehidupannya dia senantiasa melazimkan istighfar, amalan-amalan enteng. Berangkat dari rumah dilantun diteruskan dengan istighfar sampai di sini, sholat sunnah, tahiyat masjid, kemudian menunggu adzan subuh, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Itu kata Rasulullah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kan gitu. Nah, waktu-waktu senjang itu diisi dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesedihan yang dialami itu pasti akan ada kelonggaran hati. Ada hati itu dilapangkan dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap kesempitan ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah, dan dari kesulitan rizki itu nanti pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah manapun, min haitsu la yahtasib. Maka lazimkan istighfar, dan itu tidak butuh waktu dan tidak butuh tenaga yang lama. Itu istighfar. Rasulullah itu setiap hari istighfarnya itu 100 kali. Padahal Kanjeng Nabi itu sudah dapat jaminan dari Allah, surga jaminannya, dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya subhanallah, sesuatu yang luar biasa. Setiap hari itu tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Kan gitu. Maka keutamaan istighfar itu, di samping Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar bagi setiap kesulitan yang dihadapi, Allah memberikan kelonggaran atau membebaskannya dari kesedihannya, dan juga Allah memberikan rizki dari arah mana yang tidak disangka-sangka. Maka itu semua kata Rasulullah ada yang bisa kita lakukan manakala seseorang itu dibersihkan hatinya dari noda-noda syirik, dari sakwa sangka, dari sesuatu yang mengotori jiwa kita. Karena kalau bersarangnya penyakit itu sudah barang tentu, kata Rasulullah, likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dunub al-istighfar. Gitu loh, ya. Setiap penyakit itu ada obatnya kata Rasulullah. Dan obat-obatnya dosa itu adalah istighfar. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ada jalan itu. Ada jalan. Manakala kita bersungguh-sungguh untuk menempuh ini, insya Allah kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Itu tertera pada surat yang ke-71, surat Nuh ayat 10, 11, 12 itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Gitu. Maka aku akan berkata kepada mereka yang mohon ampunan kepada Rabb, sungguh dia Allah akan memberikan ampunan. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang manfaatnya akan kita rasakan. Wa yumdidkum bi amwalin wa bani wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini keutamaan-keutamaannya. Allah akan memperbanyak harta, anak-anak, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Ini jaminan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang selalu mendawamkan istighfar. Mudah-mudahan bermanfaat hadirin. Mohon maaf atau manakala dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang bertanya, monggo, tafadhal. Sudah waktu Isya, monggo silakan dikumandangkan azan, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan menggugah hati kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Maka kesempurnaan seseorang itu manakala kita mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Satu dalam kehidupan ini itu kita kalau kepingin baik itu ada dua hal gitu. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan ibadah kepadanya dan tinggalkan maksiat, kan gitu. Tinggalkan maksiat. Itu kamu akan selamat dunia dan akhirat. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan menerima semua permohonan ampun kita atas semua kesalahan dan dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.